Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jamaah subuh Masjid Al-Maghfirah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di subuh ini kita dapat hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga kita termasuk umat beliau yang istiqomah di dalam melaksanakan dan mengikuti sunnah, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mohon maaf, saya tidak bermasker ya. Mohon maaf Pak, saya nggak pakai masker. Tadi kebetulan buru-buru ya. Baik, untuk silaturahim ke Al-Maghfirah, saya ingat sebelum jadi masjid ini, dulu ketika masih mushola itu, saya pernah mengisi tausiah Ramadan. Karena kebetulan kalau tidak salah, mudah-mudahan masih ada, beliau rekan dosen saat di STEMIK Bani Saleh, Pak Padlul. Masih di sini nggak beliau? Atau Pak Padlul? Masih ya? Ya, beliau pernah sama saya di STEMIK Bani Saleh. Baik, tempo hari Pak Agus baru saya dapat WA, beliau berhalangan. Ya, katanya harus istirahat ya. Iya, tempo hari ketika Ramadan kemarin, ya Ramadan kemarin itu, beliau minta saya untuk ngisi tausiah, tapi kebetulan saya sudah terjadwal di tempat lain, jadi berhalangan. Jadi ini kali kedua. Kalau di masjidnya kali pertama saya hadir, tapi ketika mushola pernah ke sini. Baik, nama saya sudah disampaikan tadi Pak. Nama saya sederhana singkat. Nama saya Zainuddin. Orang tua saya namanya Masra. Jadi saya idofahkan nama saya Zainuddin Al-Masri gitu. Aktivitas saya sehari-hari di Bani Saleh. Boleh jadi ada jamaah haji alumni Bani Saleh di sini. Ya, saya tetapnya itu sebagai kepala SMK Bani Saleh. Ada 2 prodi, ada farmasi, prodinya farmasi, dan kimia analisis gitu. Rumah saya dekat, jadi kalau Bapak tahu Jalan Kartini, ada rumah makan Soto Kudus, ada rumah makan Cibiuk, nah, saya persis di belakangnya itu, dekat. Ya baik, pertama kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih pada pagi ini, mudah-mudahan silaturahim kita mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika ditanya apa temanya oleh Pak Agus, saya sendiri belum pernah ketemu dengan Pak Agus. Ya. Saya ingin menyampaikan, mengangkat tema tentang ulul albab atau ulil albab. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat, 30 juz, ayatnya ada 2 versi. Versi umum ketika kita masih kecil dulu, sampai sekarang kita ingat jumlahnya 6.666 ayat. Tapi ada versi kedua yang secara metodologi penghitungannya lebih valid gitu, 6.236 ayatnya. Nah, Al-Quran yang sekian itu, ada orang-orang yang oleh Allah disebut, digelari ulul albab atau ulil albab.
artinya adalah orang yang berakal, orang yang cerdas secara spiritual. Bisa kita temukan kata ulul albab itu di dalam Al-Quran. Ya, pertama misalnya di surat 3 Ali Imran, surat Ali Imran ayat ke 190. Ali Imran jumlahnya ada 200 ayat. Kata ulul albab itu kita temukan di ayat 190. Ayat ini populer. Ya, Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dan seterusnya. Nah, siapa orang yang diberi gelar ulul albab itu? Apa cirinya? Dijelaskan oleh Allah. Salah satunya ciri orang yang digelari ulul albab itu dijelaskan oleh Allah di surat ke-12, surat Yusuf ayat terakhir, ayat 111. Jadi surat Yusuf jumlahnya ada 111 ayat, nomor suratnya nomor surat 12. Nah, di akhir surat Yusuf ayat 111 itu Allah menyatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmah, dan seterusnya. Jadi di ayat ini, surah Yusuf ayat terakhir ini, ayat 111, orang yang disebut digelari ulul albab itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari peristiwa, dari kejadian, baik yang dia alami secara langsung atau yang dialami oleh orang lain. Dia dengar beritanya, dia lihat, dia saksikan melalui media, lalu dia ambil pelajaran, dia ambil hikmah. Malah kalau kita cek Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telaah Al-Quran yang sekian tadi itu, sekian juz, sekian surat, sekian ayat, 3/4 itu isinya tentang peristiwa-peristiwa, tentang sejarah. Ya, bagaimana sejarah asal kejadian manusia. Tadi di rakaat kedua saya baca surah 23, surah Al-Mu'minun mulai dari ayat 12 sampai 16. Itu menjelaskan bagaimana ya, asal kejadian manusia yang kita kenal dengan reproduksi. Ya, ada proses gitu dari saripati tanah, lalu menjadi mani, air mani, dan seterusnya. Bagaimana asal penciptaan alam semesta, gitu. Ya, kalau dalam istilah ilmu pengetahuan itu ada yang disebut dengan Big Bang, gitu. Dulu langit dan bumi itu menyatu, dempet, gitu. Kemudian terjadi, dalam Al-Quran ada itu, bahasanya rotako. Ya, kemudian ada terjadi ledakan besar lalu terpisah antara langit dan bumi, ada dalam Al-Quran. Bagaimana asal penciptaan Adam dan Hawa, lalu permusuhan iblis, dan terakhir sampai Rasulullah Muhammad SAW ada dikisahkan, diceritakan. Apa tujuannya? Ya, itu tadi la ayat li ulil albab, ibrah li ulil albab. Baik, jadi orang berakal, orang yang digelari oleh Allah ulil albab itu cirinya salah satunya, ada ciri yang lain. Salah satunya adalah, saya ingin menyampaikan ini, yaitu orang yang pandai mengambil pelajaran, orang yang cerdas mengambil hikmah. Kalau dalam pepatah Arab, likulli syai'in hikmah.
Segala sesuatu ada hikmah. Baik, apa sih peristiwa kejadian yang saat ini sedang ramai, bahkan menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia, menggemparkan, karena beritanya hampir setiap hari. Kita setel televisi, itu beritanya. Kita buka WA, kita buka YouTube, itu WA, isinya. Apa pelajarannya buat kita? Ya, apa sih Pak peristiwa yang lagi heboh sekarang ini? Ya. Rambo ya, Rambo, FS. Apa pelajarannya Pak buat kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang beliau lakukan itu? Ini hikmahnya. Pelajarannya adalah dua hal paling enggak. Kita sampai jam berapa Pak? Sampai syuruk. Sampai syuruk ya. Ya Bapak Saudara sekalian, kegiatan seperti ini saya kira perlu dipertahankan, diteruskan, bahkan ditingkatkan. Ya, kenapa? Majlis hadir di majlis seperti ini luar biasa Pak. Apa luar biasanya? Apa keutamaannya? Pertama pastinya keimanan kita bertambah, pasti itu. Karena kata Nabi, iman itu pasang surut, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu pasang surut, naik turun. Iman bertambah bitta'ah. Iman itu bertambah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian iman menjadi lemah, berkurang karena maksiat. Itu yang pertama, iman kita akan bertambah. Karena ibarat handphone, baterainya sudah lowbat, lalu kita cas. Yang kedua, kalau imannya bertambah, hadir di majelis ilmu seperti ini, yang kedua ilmunya bertambah. Ilmunya bertambah. Ya. Kenapa? Karena di setiap pekan atau setiap bulan disampaikan. Ya, melalui pendengaran, penglihatan gitu ya. Ilmu kita akan bertambah. Abongan kalau bahasa Bekasi. Ngaji tiap pekan ilmunya enggak bertambah gitu. Pastilah bertambah. Nah, kalau iman bertambah, ilmu bertambah, maka yang ketiga Allah bilang diangkat derajatnya, ditinggikan ya martabatnya, dimuliakan. Itu janji Allah. Surah 58 ayat 11. Al-Mujadilah surah 58 ayat 11. Ya, di tengah-tengah ayat Allah bilang yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajatnya baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Kemudian yang keempat, hadir ke majelis ini didoakan oleh malaikat, Pak. Bahkan makhluk lain termasuk ikan yang ada di laut ikut mendoakan, luar biasa. Dan nanti ya, ketika selesai hadir dengan salat syuruk, ada waktu syuruk, kita salat sunnah 2 rakaat. Walaupun dari sisi fadilah ya, dari sisi keutamaan ada perdebatan ya. Kan ada hadis orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, kemudian berdiam diri, berzikir sampai dengan waktu syuruk, lalu salat sunnah 2 rakaat, seperti ka'ajrin, seperti orang yang mendapat balasan orang yang melaksanakan haji dan umroh tamatan. Nah, ganjaran haji dan umroh ini dari sholat syuruk ini yang diperselisihkan gitu ya. Kalau soal hadis tentang sholat syuruknya sahih, tapi ganjarannya itu yang diperselisihkan. Baik, saya lanjut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari berita peristiwa yang menghebohkan? Karena banyak pihak yang tersangkut gitu ya. Banyak pihak yang tersangkut, yang sudah ditetapkan maupun yang akan nyusul. Kalau kita ikut di bahasanya Pak Menko Polhukam kan gitu, akan ada yang menyusul.
Saya nggak tahu siapa yang menyusul. Ya, ada yang bilang FI, kan tersangkanya ada FS, ada yang akan menyusul FI katanya. Ya, siapa tuh FI? Bapak Ibu bisa terka sendiri lah ya. Oke, pelajarannya adalah Bapak Ibu, hendaknya kita bisa menahan amarah. Hendaknya kita bisa menjaga emosi, mengendalikan diri. Ketika kita marah, ketika kita sedang kesal, maka jaga, kuasai diri. Jangan lampiaskan, jangan ikuti hawa nafsu amarah itu. Kalau kita ikuti emosi, kita ikuti amarah, kita turuti hawa nafsu, celaka, Pak. Allah nyatakan itu. Jadi kalau kita mengikuti emosi, kita ikuti hawa nafsu, kita ikuti amarah, kita akan hancur. Itu Allah yang bilang. Silakan kalau ada yang bawa Al-Quran. Kalau saya lihat di sini sudah hafal semua ya. Iya, sudah hafal semua. Karena nggak ada yang pegang Al-Quran, saya husnuzon, Bapak sudah hafal semua. Gitu. Amin ya. Surat 23 Pak, surat Al-Mu'minun ayat 71. Jadi kalau ketika kita marah, lagi kesel, ya, lalu kita ikuti emosi itu, hawa nafsu itu, Allah bilang akan hancur. Apa yang hancur? Tatanan kehidupan, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, maupun yang ada di antara keduanya. Surah 23 ayat 71. Allah mengatakan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna, dan seterusnya. Sekiranya kebenaran itu berdasarkan hawa nafsu, maka akan hancur, akan rusak, akan binasa tatanan kehidupan dunia, bumi, dan diantara keduanya. Kalau dari sisi redaksi yang pernah belajar bahasa Arab, Nahwu Shorof itu, ya ada cabang ilmu namanya ilmu Nahwu, ilmu Shorof. Kalimatnya, ayat ini, redaksinya, Allah menggunakan la fasadatis samawat. Asal kata dari fasada, fi'il madhinya itu, bentuk pastennya itu fasada. Karena samawat ini bentuknya mu'annas, maka ditambah tak tanis, fasadat. Dulu waktu masih kecil mungkin Bapak pernah ngaji, pernah belajar sorof itu ya. Kan kita tasrif tuh biasanya. Ya, pasada, pasada, pasadu, pasadat, pasadata, pasadna, kan gitu. Ya, lalu di depannya sebelum kata pasadat ada huruf lam. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan lam taukid. Jadi kalau ada lam taukid kemudian setelah itu ada fi'il madhi, itu maknanya litahqiq. Artinya apa? Sungguh, pasti gitu. Sekiranya hawa nafsu itu yang menjadi pembenar, maka sungguh pasti akan rusak gitu. Oke. Itu pesan dari Allah, jangan ikuti emosi, jangan turuti hawa nafsu amarah. Kalau kalian ikuti, apalagi menyelesaikan masalah dengan amarah, hancur. Nah, kita justru sebagai orang beriman itu disuruh mengendalikan diri, menahan amarah. Surat 3 Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Nah ini, wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu cirinya di ayat ini
alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dikala dia sedang kaya, dikala dia sedang berada, maupun dikala sedang susah, sedang tidak punya, dia tetap berinfak. Wal kaziminal ghaiz, orang bertakwa itu dia bisa mengendalikan diri, wal afina anin nas, dan bisa memaafkan, memberi maaf. Oke Pak, jadi pesan pertama itu. Ya, boleh marah, boleh emosi, manusiawi, pasti punya rasa marah, punya rasa emosi gitu, tapi Allah bilang jangan ikuti, kendalikan. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengendalikan emosi itu? Agar ketika kita marah, kita tidak melampiaskan kemarahan itu dengan membabi buta. Bagaimana caranya? Kita buka hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Ini kata Nabi, Pak. Kalau ada di antara kalian yang sedang marah, sedang emosi, dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka duduklah. Itu cara meredam emosi. Kalau kita lagi marah sambil berdiri, kita bisa jalan-jalan, Pak, muter-muter. Ketika orang lagi marah, lagi emosi, dia jalan, dia muter, apa yang terjadi? Apa yang ada di sekitarnya itu bisa dilempar, Pak, bisa dibanting. Ya, hati-hati. Makanya Nabi bilang duduk. Dengan duduk, maka ruang gerak kita menjadi lebih terbatas. Gitu. Ya, apalagi marah dalam keadaan berdiri, pegang senjata, senjatanya banyak isinya, ya sudah. Ya, Nabi bilang duduk. Jadi suami ketika lagi marah sama istri, marah dalam keadaan berdiri, Nabi bilang duduk. Kalau kita marah sebagai suami di rumah, dalam keadaan berdiri, kita mondar-mandir, kita ke depan, ke ruang tamu. Di ruang tamu ada apa di situ? Ada vas bunga. Ya, ada vas bunga, akhirnya kita ambil, kita lempar. Ada apa lagi? Ada kursi. Kursi kita lempar. Ada meja kita banting. Ya. Ibu-ibu lagi di dapur, ya, di dapur marah, emosi. Apa di dapur? Piring, gelas, macam-macam dah. Maka Nabi bilang, wa huwa qaimun, apabila kalian ada di antara kalian marah dan sedang dalam keadaan berdiri, falyajlis. Fa in dhahaba anhu ghadab, kata Nabi, maka akan redam emosi itu, akan hilang, akan pergi amarah itu. Wa illa, kata Nabi, sekiranya tidak, marah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk, setelah duduk masih juga marah, enggak reda, kata Nabi, falyadtaji', maka berbaringlah. Berbaring, tiduran. Dengan tiduran, berbaring, semakin lebih sempit lagi gerak kita. Ibu-ibu, ada ibu-ibu banget ya. Ibu kalau marah sambil berbaring, apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu? Nangis,
Paling mukul-mukul kasur ya, mukul-mukul bantal ya. Iya, artinya resikonya kecil, ya. Gitu. Kalau masih juga marah, kata Nabi, sudah duduk masih marah, bahkan sudah berbaring masih juga marah, maka kata Nabi yang ketiga apa? Berwudulah. Berwudu. Luar biasa Pak, tuntunan Islam. Kita emosi manusiawi, wajar, apalagi capek pulang kerja gitu ya. Ketika baru nyampe, istri bukan ngasih minum, bukan ngasih teh manis atau susu, ini malah ngasih. Kan ada gini Pak, suami baru pulang kerja, ya, belum duduk masih ngos-ngosan gitu. Suaminya cerita, istrinya cerita, Pak, mama tadi ngaji Pak, ya, yang ngisi ustazah ini. Terus gelangnya bagus banget Pak, gelangnya bagus banget. Pak beliin Pak ya, kayak gelang ustazah itu Pak. Apa kata suaminya? Udah, besok gak usah ikut pengajian. Nah gitu. Ya, ikut ngaji, pulang ngajinya justru bikin suami oke ya, emosi gitu. Ya duduk dulu lah, ya duduk dulu, suami disediakan teh manis gitu ya, air hangat lah biar agak istirahat. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah duduk, sudah berbaring masih juga emosi, kata Nabi, berwudu. Kenapa harus berwudu? Apa kaitan amarah dengan wudu? Ada Pak. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan, Innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama yutfa'un naru bil ma'i fa idza ghaliba ahadukum falyatawaddo, kata Nabi gitu. Marah itu berasal dari setan. Emosi itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Maka ketika ada di antara kalian sedang emosi, sedang marah, maka berwudulah. Ketemu itu. Ya, berwudu. Kalau sudah wudu masih juga emosi, hadisnya sudah selesai di situ. Tapi ada yang mengatakan baca Quran. Baca Quran. Kalau enggak dengerin orang lagi ngaji gitu. Itu yang pertama. Pelajaran yang pertama dari peristiwa yang menggemparkan, yang prosesnya masih panjang, bahkan merembet kemana-mana gitu ya, sampai KM 50 disinggung lagi gitu ya, KM 50. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil agar kita termasuk orang yang disebut oleh Allah ulul albab itu? Hati-hati di dalam menerima berita, menerima informasi. Hati-hati. Apalagi kalau ada dugaan, tuduhan, perselingkuhan atau cinta segi empat. Hati-hati. Jangan sampai ya, karena kita tidak hati-hati di dalam menyikapi informasi berita yang berseliweran, lalu kita viralkan gitu ya, kita share ke grup atau japri. Hati-hati, bisa jadi kita terjerumus nanti pada dua perilaku, fitnah dan ghibah. Ya,
Ini kan terkadang nih kita dapat berita di grup agak panjang beritanya, belum sempat atau belum kita baca, kita sendiri belum baca, langsung kita teruskan. Hati-hati, Pak. Ya. Nah, bagaimana kita bersikap di dalam menerima informasi itu? Dengan kata lain, kita termasuk orang yang cerdas dalam bermedsos. Allah berikan petunjuk surah 49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah gitu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian satu berita, apalagi berita itu disampaikan oleh orang yang kalau ayat ini fasik, maka tabayunlah, telitiklah, cek dulu kebenaran berita itu. Jangan sampai karena kebodohan kita, kelalaian kita belum sempat tabayun, belum sempat ngecek teliti, langsung kita sebarkan. Apa kata Allah? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena perbuatan kalian itu nanti kelak kalian akan menyesal. Ya. Misalnya sekarang kan sudah banyak itu orang yang terjerat kasus ITE kan? ITE. Ya kan? Terakhir adalah ada berapa orang ibu-ibu itu ya? 4 orang kalau salah ibu-ibu itu, karena kasus apa itu ya? Bahkan ada di antara ibu itu sedang menyusui, masa usia menyusui, tapi harus penjara. Gitu. Jadi hati-hati. Bapak saudara sekalian, kalau lihat asbabun nuzul ayat ini, surah 49 ayat 6, Pak. Nabi Muhammad sendiri itu sampai terprovokasi, Pak. Sampai terprovokasi. Makanya ayat ini itu dalam rangka menegur Nabi, mengingatkan Nabi, hati-hati di dalam menerima informasi. Jadi sedikit saya singgung asbabun nuzul ayat ini. Ada satu daerah setelah masuk Islam, namanya daerahnya itu Bani Mustalik. Tokoh daerah itu atau pembesar daerah itu namanya Haris bin Diror. Ya. Sekali waktu beliau menghadap Nabi, ya Rasul, setelah kami menjadi muslim nih, apa kewajiban kami? Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi, berzakat. Apa standarnya? Siapa yang sudah harus wajib zakat? Orang yang sudah cukup hartanya, yang sudah nisab. Apa ukurannya? Dijelasin. Apa kata Haris kemudian? Oh, kalau standarnya itu, ukurannya itu, banyak di antara kami yang sudah wajib berzakat. Kata Nabi, kalau gitu melalui kamu, ya, kumpulkan zakat itu, ambil zakat itu dari wargamu itu, ambil, kumpulkan, maka nanti akan aku utus utusanku untuk mengambil zakat itu. Oke, nah, singkat cerita, Haris bin Diror melaksanakan itu, kemudian setelah terkumpul, ya, ditunggu-tunggu, mana nih utusan Nabi, kok belum muncul-muncul untuk ngambil zakat gitu. Maka singkatnya Nabi menunjuk salah satu sahabatnya, namanya Walid bin Uqbah gitu. Ya, Walid bin Uqbah. Berangkatlah Walid bin Uqbah ini. Apa yang terjadi, Pak?
baru sampai di perbatasan, belum masuk ke daerahnya Haris bin Diror itu, dari kejauhan dia melihat ada sesuatu. Ya, apa sesuatu itu? Dia berasumsi, dia menduga-duga, dia menerka-nerka, gitu. Dia nggak lihat sendiri. Yang namanya Haris bin Diror dan warganya gitu ya, kaumnya, karena akan datang utusan Rasul untuk mengambil zakat itu, ya mereka ada persiapan lah bagaimana menyambut tamu pembesar kan gitu. Anak-anak disuruh berbaris gitu kan, suruh pegang bendera merah putih misalnya, karena mau ada hadroh misalnya, ada marawis gitu ya, atau ada palang pintu kan gitu biasanya. Kalau ada tamu dari mana gitu, pembesar mau datang. Nah, Walid bin Uqbah ini salah persepsi. Apa ya yang dia bilang? Haris bin Diror dan kaumnya itu mau memberontak. Gitu. Mau memberontak. Maka dia balik lapor ke Nabi, ya Rasul, Haris bin Diror bukan mau bayar zakat tapi mau memerangi, mau perang. Ya, maka kemudian Nabi lengkap dengan pasukannya, bener nggak? Datang. Ya, sisi lain Haris bin Diror dan kaumnya itu, ini mana utusan Rasul? Kok nggak datang-datang? Jangan-jangan kesasar, tersesat. Maka beberapa orang berangkat nyari, jemput gitu loh. Maka singkatnya di tengah jalan ketemu antara Nabi dan Haris bin Diror. Untung Nabi nggak langsung nembak itu. Nabi tanya, apa benar kamu mau memberontak? Gitu. Siapa ya Rasul? Siapa yang bilang? Ini. Apa kata Haris? Kami tidak pernah melihat beliau, sahabat ini, datang ke kami. Gitu. Maka turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Itu Pak. Jadi cek dulu kebenaran berita yang kita terima, informasi yang kita dapat. Jangan langsung kita, kenapa? Khawatir fitnah. Apalagi tadi ya, ada bahasa hubungan terlarang gitu kan. Lalu kita sebarkan, hati-hati, ini bisa fitnah. Ya, sebelum ada bukti valid, ya, sebelum ada putusan pengadilan yang inkrah gitu, ya, jangan kemudian kita berasumsi, karena bisa fitnah. Dan jangan menyepelekan hal-hal yang sifatnya fitnah. Jangan remehkan. Ya. Fitnah ini termasuk salah satu 7 dari 7 dosa besar itu. Ya. Allah jelas menyatakan bagaimana bahaya fitnah itu di surah juz 30, surat 85, ayat yang ke-10. Surat Al-Buruj. Allah bilang apa? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Orang yang menuduh orang berzina misalnya, apalagi yang dituduh itu wanita baik-baik ya, atau orang laki-laki muslim baik-baik dituduh macam-macam lah ya, dituduh teroris gitu ya, dituduh korupsi, dituduh berzina, hati-hati ya. Kalau yang menuduh itu nggak bertobat sampai akhir hayatnya, dia nggak bertobat, nggak minta maaf kepada yang dituduh dan sebagainya, Allah bilang falahum azabu jahannam walahum azabul hari. Jadi hati-hati. Yang kedua, jangan sampai karena kita tidak selektif, tidak hati-hati ya di dalam bermedsos, kita sebarkan padahal kita sendiri belum baca, bener enggak nih
Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita mendapat berita, benar nggak nih berita ini? Oke, benar. Kita yakin ini benar. Pertanyaan kedua, apakah perlu saya share ke orang lain? Pertanyaannya adalah, apa manfaatnya? Gitu. Kalau nggak bermanfaat, benar, tapi kurang nggak bermanfaat, buat apa saya share? Nggak usah. Khawatir apa? Ghibah. Yang pertama fitnah, yang kedua ghibah. Lagi-lagi, jangan anggap remeh ghibah ini. Ya. Ghibah ada di surah 49 Al-Hujurat ayat 12-nya. Ya. Orang yang ghibah, kata Nabi, kata Allah, seperti dia memakan bangkai. Dan nanti di akhirat dia termasuk orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Pahalanya habis, lalu dosanya berlipat. Kenapa pahalanya habis? Oleh Allah, pahala orang yang ghibah itu diambil lalu diberikan kepada orang-orang yang dia pernah gibahi, yang pernah disakiti. Karena orang yang digibahi terlalu banyak, gak semua dapat jatah kebaikan dari dia, pahala dari dia, maka dosa orang-orang yang digibahi diambil, ditimpakan kepada orang yang suka gibah itu. Jadi hati-hati dengan perbuatan fitnah dan gibah. Baik Bapak Ibu, ya ada waktu barangkali sekitar berapa menit ya. Jadi kesimpulannya, orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, dari setiap pengalaman, baik pengalaman yang dia alami atau pengalaman orang lain. Ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang masih yang menggemparkan ini, yang tak sampai kapan, ujungnya kemana gitu ya. 2, jangan pernah ikuti emosi, amarah, hawa nafsu, karena ujungnya akan hancur. Kalau FS ini ya hancurnya apa? Konon beliau tuh digadang-gadang sebagai the next Kapolri. Konon ya, digadang-gadang sebagai the next Kapolri. Tapi dengan kasus ini, apalagi beliau sudah mengakui ya ketika diperiksa dan dituduhkan 340 itu pembunuhan berencana gitu ya, itu hukumannya mati. Kalau berdasarkan undang-undang hukumannya mati, tapi nggak tahu, kita lihat nanti. Paling nggak 20 tahun penjara. Ya, usianya berapa sekarang beliau? 40 sekian ya. Bintang paling muda ya, bintang 2 paling muda ya. Ditambah 20 tahun pensiun kan gitu. Artinya dan naik Kapolrinya hancur. Kalau karena beliau tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, yang kedua pelajaran bagi kita, selektif di dalam menerima berita. Ya, kita baca dulu berita itu, kemudian kita bertanya pada diri kita, benar enggak berita ini? Kalau saya share, berguna enggak? Sekiranya enggak, jangan sampai. Dalam sebuah hadis saya ingin mengakhiri, Nabi mengatakan, al-muslimu, orang Islam itu, man salimal muslim, orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan umat Islam lainnya dari tangannya dan lisannya. Itu orang Islam. Orang Islam adalah orang yang menjaga orang Islam lainnya dari tangannya dan ucapannya. Jadi ketika kita main handphone itu tangan berarti. Semoga kita termasuk orang yang cerdas, orang yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi saat ini. Amin. Allahumma amin. Saya kira ini barangkali Pak ada beberapa pertanyaan, monggo, baik dari yang saya sampaikan barusan atau hal lain barangkali perlu dipertanyakan, disilakan. Sementara saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada? Ibu-ibu mungkin? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ustaz? Baik, silakan Pak Edo. Waalaikumsalam. Antara fitnah dan gibah kita bisa bedakan. Karena kan ada juga selalu juga. Tapi dalam kita berinteraksi dengan masyarakat atau sebuah komunitas, kita terpaksa membicarakan sesuatu yang kita tidak benar pada sahabat yang lain dalam rangka mengingatkan jangan terjadi sesuatu itu pada yang belum tahu. Karena ada juga sebuah komunitas, ada perilaku seseorang itu tidak baik dan kita telah mengalami langsung. Dan kita lihat sesuatu itu akan mendekati untuk namanya akan sebuah mengajar. Kehati-hatian perlu, namun mencegah seseorang dan kena perilaku yang demikian, apa itu juga gibah? Gitu. Karena kita udah malam gitu, itu nggak bagus. Karena dia mendekat seorang lain, kita takut untuk sampai apa itu? Demikian aja. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih. Pertanyaannya saya tangkapnya mudah-mudahan seperti yang Bapak maksudkan ya. Ada hadis lain begini Pak. Tolonglah saudaramu itu yang berbuat zolim atau yang dizolimi. Jadi kita harus tolong. Orang yang berbuat zolim kita harus tolong. Orang yang dizolimi atau orang yang akan dizolimi juga kita harus tolong. Misalnya gini, misalnya ketika saya kuliah, saya S1-nya di YIN Jakarta, sekarang UIN namanya, ambil Fakultas Syariah. Fakultas Syariah itu Fakultas Hukum. Makanya setelah jadi UIN berubah namanya menjadi Faculty of Law. Keren gitu ya. Saya Fakultas Syariah, jurusan saya itu peradilan agama. Harusnya saya jadi hakim, harusnya. Tapi qadarullah, saya pernah ikut seleksi, lulus kuliah tahun 93, S1, ya, lulus seleksi calon hakim, tes tertulisnya lolos, tapi tes psikotes gagal, psikotesnya gagal. Ya, hanya jadi guru sekarang, qadarullah. Nah itu Pak, dari sekian teman itu, ada salah satu teman yang kurang baik. Ya, lulus S1, beliau malah saya nggak sebut nama, saya nggak sebut daerah. Saya juga tahu dari teman-teman. Ya, intinya gini, dia dengan berbagai alasan minta tolong, tapi ujungnya nipu. Ya, pernah sekali waktu datang ke rumah teman yang di Cawang, yang dekat rumah sakit UKI itu, beliau alasannya apa? Saudaranya masuk rumah sakit UKI dan harus segera ditangani dengan memberikan deposit sekian juta. Gitu. Ya, nah, teman karena percaya saja gitu dan ada rezeki dikasih. Kemudian ada lagi kesempatan lainnya apa? Alasannya nabrak orang. Nah, sehingga ketika kita sekali waktu ada ketemu reuni gitu ya, beliau tidak hadir, ceritalah. Teman-temannya cerita. Kemarin gua ketemu ini, loh, alasan lu ke rumah lu bilangnya saudaranya lagi dirawat. Iya. Kalau ke gua kok beda. Alasannya
Ada lagi satu lagi Pak, ada teman di Cimanggis itu sampai jual tanahnya katanya untuk bisnis. Nah, berdasarkan hadis tadi, kita tolonglah orang yang berbuat zalim dan tolonglah orang yang akan. Jadi kalau kita tahu ada teman kita begitu dan kejadiannya kasusnya bukan 1-2 tapi sudah masif gitu, maka agar dia tidak terus berzalim, membuat kebohongan dan tidak menambah korban lain, maka kita perlu besok kalau si itu datang ke rumah lo, hati-hati ya. Dan saya pernah Pak, beliau datanglah ke saya langsung waktu itu saya lagi di sekolah, datang. Cuma karena saya sudah dapat info dari teman-teman gitu ya, akhirnya saya bisa menjaga, membatasi gitu. Nah, pertanyaannya apakah itu tidak termasuk fitnah dan ghibah gitu ya? Kendalikan diri tadi. Jangan setelah kita informasikan begitu, akhirnya kemudian segala hal tentang yang bersangkutan kita kupas gitu, kita kuliti gitu. Ya. Jadi sebatas kita ingatkan ke teman-teman, hati-hati nanti ketika yang bersangkutan datang, ya, jangan sampai untuk yang kesekian kalinya jadi korban, untuk yang berapa kesekian orang gitu kan. Jadi kalau berdasarkan hadis tadi, justru itu kita lakukan dalam rangka menolong yang bersangkutan agar tidak menambah ya terus-menerus perbuatannya, dan orang-orang yang akan jadi korban bisa kita cegah. Jadi kalau yang kedua tadi yang saya tangkap, kalau kita sedang berada dalam satu komunitas, kumpul-kumpul gitu ya, lalu di situ kita mendengar ada seseorang yang sedang diomongin gitu ya, digibahin gitu. Ketika kita berada di tengah-tengah itu, sedapat mungkin kita bisa mengalihkan topik. Sedapat mungkin kita alihkan topik. Sedapat mungkin. Sekiranya memang tidak bisa dan kita tidak beresiko lah kalau misalnya kita stop gitu ya. Nanti mereka bisa macam-macam persepsinya ya. Tinggalkan ya, pura-pura pipis lah, pura-pura terima telepon lah gitu ya. Intinya jangan kemudian kita tahu itu ada gosip di situ, ada ghibah di situ, kita tidak ikut ngomong tapi kita betah di situ, maka kita menjadi bagian dari komunitas itu. Saya kira gitu. Karena kan kalau kita lagi-lagi kembali kepada hadis tadi di rakaat pertama saya baca Al-Mu'minun ayat 3-nya itu waladzinahum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang beriman yang beruntung itu dia harus bisa meninggalkan sesuatu yang enggak ada gunanya. Ya. Kalau berdasarkan hadis, orang beriman itu berkata-kata baik atau lebih baik dia diam. Tapi ketika kita diam, tidak berkata-kata di tengah orang sedang ngomongin orang lain, diam enggak berkata-kata, masuk kategori minhum gitu loh, bagian dari mereka ya. Kalau dalam konteks itu jangan diam, tapi kita harus keluar agar tidak berada di tengah itu. Saya kira itu Pak, wallah itu Pak, barangkali kalau ada yang lain silakan. Mungkin ada pertanyaan lain. Kalau kita lakukan kajian ini, mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.